Pagi semuanya. Hari ini kita masuk di dalam sesi yang keempat. Kita kembali di dalam The Saint in 7 Days dalam cerita Santa Jelly Martin dan Santo Luis. Ini dipandu oleh Francis. Judulnya adalah Musim Duka. Kita mulai ya. Sulit membayangkan rasa sakit kehilangan bahkan satu anak. Keluarga Martin kehilangan 4 dari 9 anak kecil yang Tuhan berikan kepada mereka. 3 saat masih bayi dan 1 saat masih kanak-kanak. Musim duka dalam kehidupan pasangan ini sama sekali tidak mudah dan surat-surat mereka penuh dengan penderitaan yang menandai tahun-tahun yang gelap ini. Namun, seperti yang akan kita lihat, mereka menyambut Tuhan dalam duka mereka dan percaya bahwa Dia juga mencintai orang-orang kudus kecil mereka di surga. Harap kita catat bahwa sesi berikut berisi cerita tentang kehilangan bayi dan anak, yaitu sesi saat ini ya. Kita tahu ya, penderitaan ini menyentuh kehidupan banyak orang. Ketahuilah bahwa kita juga ada di dalam doa-doa mereka semua. Mari kita mulai. Pada musim semi tahun 1867, kesedihan menyelimuti rumah tangga Martin. Saat keluarga tersebut mengalami 5 kematian dalam rentang waktu hanya 3 tahun. Jelly tidak mampu menyusui bayi terbarunya. Seorang putra bernama Joseph. Sehingga ia dan Louis mulai mencari seorang ibu asuh yang akan memberikan susu kepada bayinya untuk membantu merawatnya. Wanita seperti itu sulit ditemukan. Dan berita pada saat itu penuh dengan cerita tentang ibu susu yang lalai dalam merawat anak-anak mereka yang masih kecil, membiarkan mereka kelaparan sambil mengantongi upah mereka. Louis dan Jelly memiliki impian seperti itu untuk putra pertama mereka dan sudah berharap bahwa Tuhan akan mengizinkan mereka untuk membesarkan seorang imam masa depan demi kebaikan gereja. Meskipun mereka telah berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Joseph kecil tercukupi gizi dan sehat, ia menjadi sakit-sakitan dan lemah dengan cepat setelah lahir. Pada usia 5 bulan, Joseph kecil meninggal. Pasangan Martin tidak punya banyak waktu untuk berduka karena Jelly segera mengharapkan anak lagi yang lahir kurang dari setahun setelah kematian putra pertama mereka. Anak ini juga diberi nama Joseph dan dikirim ke pengasuh lain. Jelly sangat khawatir padanya, khawatir bahwa anak laki-laki ini juga akan dipanggil kembali ke rumah Tuhan. Dan begitulah keadaannya. Joseph kecil kedua mereka meninggal pada bulan Agustus, hanya hidup 8 bulan. Kekurangan gizi dan infeksi merenggut nyawanya. 10 hari kemudian, ayah Jelly juga meninggal. Menulis surat kepada saudara laki-lakinya
Jelly menceritakan kedalaman kesedihan hatinya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman. Jalan setapak yang sama yang telah dia lalui beberapa minggu sebelumnya dengan putranya yang manis dan cekikikan dalam pelukannya dan ayahnya di sisinya dan berlutut di dekat makam mereka tidak dapat berdoa. Tidak dapat melakukan apapun kecuali merasakan beratnya kehilangan dan mati rasa yang menyertainya. Penderitaan itu tidak henti-hentinya. Hanya 1,5 tahun setelah menguburkan putra bungsu mereka dan ayah Jelly, kematian merenggut anggota keluarga mereka yang lain. Helena, putri Martin yang berusia 5 tahun terserang penyakit yang membuatnya menderita selama berbulan-bulan. Setelah diperiksa dokter, Helena kecil meyakinkan ibunya bahwa ia akan segera sembuh. Jelly hanya mengangguk dan memeluk erat gadis kecil itu. Ketika tiba-tiba kepalanya jatuh di bahu ibunya, matanya terpejam dan napasnya terhenti. Louis tiba di rumah dan mendapati Helen meninggal di dalam pelukan ibunya sambil menangis. Helen kecilku, oh Helen kecilku. Keduanya tidak dapat memahami akhir yang tiba-tiba dari kehidupan putri manis mereka. Meskipun surat-surat Jelly mencatat bahwa mereka berdoa bersama di atas jasadnya, mempersembahkannya kepada Tuhan di tengah kesedihan mereka. Jelly bersikeras mempersiapkan jasadnya, jenazahnya sendiri untuk dimakamkan, mendandani Helena dan membaringkannya di peti mati. Saya pikir saya akan mati saat melakukannya, kata Jelly. Saya akan berduka sepanjang hidup saya untuk Helen kecil saya. Beberapa bulan kemudian, Louis dan Jelly menyambut seorang putri lagi. Teresa kecil pertama mereka. Sekali lagi mereka membutuhkan seorang pengasuh dan berjuang keras untuk menemukan seseorang yang dapat dipercaya. Akhirnya mereka menitipkan Teresa pada seorang wanita di kota. Louis yang sangat berduka atas kehilangan anak-anaknya yang lain, sering mondar-mandir di luar rumah pengasuh itu, mendengarkan untuk memastikan bahwa bayi itu tidak terlalu banyak menangis dan ingin berada di dekatnya jika dia membutuhkan sesuatu. Namun, meskipun mereka merawatnya, Teresa juga sedang sekarat. Pengasuh itu tidak memberinya makan dengan benar, dan dengan cepat gadis kecil itu menjadi terlalu sakit untuk bertahan hidup. Dia meninggal pada usia 5 minggu. Jelly memberitahu saudara laki-lakinya bahwa dia berharap dia juga bisa mati. Siapa yang bisa menanggung begitu banyak kehilangan? Surat-surat Jelly mengungkapkan hati yang hancur karena kesedihan dan jiwa yang pasrah kepada Tuhan dan kasih-Nya. Di samping renungan panjangnya tentang rasa sakit yang dia rasakan di setiap anak yang sangat berharga yang dia lahirkan ke dunia, ada juga bagian-bagian di mana ia berbicara dengan rasa syukur dan penerimaan yang radikal atas kehendak Tuhan untuknya dan keluarganya. Ketika orang lain menyarankan bahwa akan lebih baik jika anak-anaknya yang hilang tidak pernah dilahirkan, bersikeras, Jelly bereaksi dengan marah.
dan bersikeras bahwa ia akan menanggung semua penderitaan itu lagi dengan mengetahui bahwa anak-anaknya adalah orang-orang kudus. Apapun kesedihan mereka di dunia, ia yakin akan kebahagiaan abadi mereka di surga. Bersama-sama Louis dan Jelly seringkali berpaling kepada orang-orang kudus kecil ini di saat-saat sulit, meminta anak-anak mereka untuk menjadi perantara bagi mereka dan saudara-saudara mereka. Meskipun mereka berduka atas kematian mereka, keluarga Martin bersikeras bahwa putra dan putri mereka yang hilang tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga di dunia. Nama-nama mereka tidak tabu dan kehidupan mereka yang singkat tidak dilupakan, bahkan ketika mereka fokus membesarkan anak-anak mereka yang lain. Di dalam sebuah surat kepada saudara iparnya, Jelly memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana ia dan Louis memahami penderitaan dan kehendak Tuhan. Kakak laki-lakinya dan istrinya telah kehilangan seorang anak, seorang putri yang lahir mati. Jelly menulis dengan lembut kepada orang tua yang berduka. Semoga Tuhan yang baik menganugerahkan rahmat-Nya kepada kalian untuk menerima kehendak-Nya yang kudus. Anak kecil kalian yang terkasih berada di sampingnya. Dia melihatnya, mencintainya, dan kalian akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ini adalah penghiburan yang luar biasa yang telah dan terus saya rasakan ketika saya menutup mata anak-anak kecil saya yang terkasih dan menguburkan mereka. Saya merasakan banyak kesakitan, namun saya selalu menerima kehendaknya. Saya tidak mengeluh tentang kesakitan dan kecemasan yang telah saya tanggung demi mereka. Dan selain itu, mereka tidak hilang selamanya. Kita akan menemukan anak-anak kecil kita lagi di atas sana. Keluarga Martin sering berbicara tentang menyerahkan diri kepada Tuhan, sebuah frasa yang bagi mereka berarti menyerahkan seluruh diri mereka ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih, yang merawat mereka. Di dalam kesedihan, kesakitan, setiap saat, kecemasan atas anak-anak mereka yang sakit, dan setiap detik melihat mereka pergi, Louis dan Jelly berulang kali menyampaikan ratapan mereka kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan merawat mereka. Kesedihan atau duka apa yang perlu Anda serahkan kepada Tuhan hari ini? Bagaimana Tuhan mengundang Anda untuk menyerahkan diri ke dalam tangannya yang penuh kasih, untuk percaya bahwa Dia akan merawat Anda apapun yang akan terjadi. Mari kita akhiri seperti biasa dengan doa yang diajarkan Jelly kepada putri-putrinya dan diulang-ulang sepanjang hari. Mari kita doakan bagi mereka yang telah kehilangan anak-anak, serta mereka yang berjuang untuk memberi makan kepada anak-anak mereka, dengan meminta Santo Louis dan Jelly untuk mendoakan mereka. Ya Tuhan, kuserahkan hatiku kepadamu. Ambillah, kumohon, agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya, kecuali Engkau sendiri, Yesusku yang baik. Amin. Santo Louis dan Jelly, doakanlah kami. Amin. Terima kasih.